Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, insyaallah pada hari ini kita lanjutkan kembali tentang pintu rezeki. Ya, ada 8 pintu rezeki. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-6. Ada 1 sampai 6 sudah kita bahas, yaitu yang pertama bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki karena usaha kita, karena ikhtiar kita, rezeki karena kita banyak bersyukur, rezeki karena kita istighfar, ya, karena kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi rezeki kita itu tidak sampai kepada kita karena ditutupi oleh dosa-dosa kita. Makanya kita banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ada juga rezeki yang tidak terduga-duga. Yang kelima, ya, tidak terduga-duga, karena kita bisa jadi mintanya A, ya, ternyata yang dikabulkan B. Makanya senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki kita pasti akan sampai kepada kita, bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ke-6, rezeki karena sedekah kita. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-7, rezeki kita. Yang ke-7 yaitu pintu rezeki kita yang ke-7 yaitu rezeki karena kita menikah. Ya. Jadi kalau kita menikah itu sesungguhnya kita sudah menggabungkan 2 rezeki. Makanya wahai kalian para jomblowan dan jomblowati, segeralah menikah, ya. Jangan tunda-tunda lagi menikah itu, karena bisa jadi rezeki kalian itu seret itu karena kita belum punya pelipat gandaan rezeki dari pasangan kita. Karena menikah itu sesungguhnya menggabungkan 2 rezeki, rezeki suami dengan rezeki istri. Dan sesungguhnya menikah itu juga melengkapi rezeki. Bisa jadi rezeki kita sebagai seorang suami itu sudah mau sampai kepada kita, 99% mau sampai kepada kita, tapi nggak sampai-sampai. Tapi karena menikah, pasangan kita itu memberikan kelengkapan kepada kita dengan 1% tadi, maka sampailah rezeki kita itu kepada kita. Jadi menikahlah, karena menikah itu bisa menambah rezeki kita. Menikah itu sebagai pintu rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqura yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin menambah pintu rezeki kita, maka menikahlah. Jangan ada anggapan kemudian mapan dulu baru menikah, kaya dulu baru menikah, punya rumah, punya mobil dulu baru menikah. Justru saat-saat sekarang yang mungkin kondisi kita belum mapan, ya, bisa jadi kita akan menjadi mapan karena kita sudah menikah, karena kita menikah. Karena tadi menikah itu bisa menggabungkan 2 rezeki, atau menikah itu bisa melengkapi rezeki kita yang belum lengkap. Nah, ini pintu yang ke-7. Jadi konsep mindset kita harus kita ubah, ya. Kita jangan kemudian mapan dulu baru menikah, tapi kita menikah dulu baru insya Allah kita akan mapan. Yang ke-8, pintu yang ke-8, pintu yang terakhir yang saya ketahui, dan saya yakin insya Allah mungkin masih banyak pintu-pintu yang lainnya, tapi 8 ini saja sudah bisa kita maksimalkan, maka insya Allah kita bisa mendapatkan kuantum rezeki kita. Apa pintu yang ke-8? Yaitu pintu karena anak-anak kita. Jadi ungkapan orang-orang tua kita dulu yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, itu benar. Ya, jadi itu tidak bohong.
Jadi semakin banyak anak kita, mudah-mudahan semakin banyak rezeki kita. Karena bisa jadi rezeki kita itu dititipkan lewat anak-anak kita. Makanya bersyukurlah kita punya anak, bersyukurlah kita punya keturunan, karena sesungguhnya rezeki itu juga dititipkan lewat mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nah, jadi ini juga ya himbauan juga kepada kita bahwa banyak anak itu, kita takut ya banyak anak itu mungkin menghabiskan rezeki kita. Tidak, ya bukan kita yang memberikan rezeki itu, Allah yang memberikan rezeki itu. Apalagi kita sering dapat berita ya, ada seseorang ibu yang tega membunuh anaknya ya karena dia takut tidak bisa memberi makan kepada anaknya itu. Ya bukan dia yang memberi makan anaknya itu, Allah yang memberi makan itu, Allah yang menjamin rezeki sang anak itu. Nah, makanya kita bersyukurlah kita punya anak, bersyukurlah kita memelihara anak itu, bersyukurlah kita membesarkan anak itu dengan kasih sayang kita. Maka insya Allah pintu rezeki kita itu akan dibukakan melalui dia, melalui anak-anak kita. Jadi rezeki karena menikah, rezeki karena anak-anak kita, ini merupakan pintu rezeki kita yang lain yang juga bisa kita maksimalkan. Maka menikah itu, setelah menikah itu juga harus kita perhatikan juga konsep-konsepnya ya, bahwa berhubungan dengan istri kita, dengan pasangan kita itu berhubunganlah yang baik ya. Maka insya Allah akan mudah, akan datang rezeki kita itu dengan pintu menikah ini. Melihara anak kita, merawat anak kita, membesarkan anak kita juga demikian. Maka insya Allah juga akan datang pintu rezeki kita melalui anak-anak kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini 8 pintu rezeki kita yang sudah saya sampaikan semuanya. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dan bisa kita aplikasikan semuanya. Jadi 8 ini kita maksimalkan semuanya sehingga ada kuantum, ada lompatan rezeki kita. Dan jangan tunda lagi, ingat kata Azim 3M. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulailah saat ini juga. Jangan tunda-tunda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.